Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Itulah bentuk ketaatan kita kepada Nabi yang menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menimbulkan taat kita harus cinta. Untuk menimbulkan cinta kita harus kenal beliau. Izinkan saya membacakan biografi singkat beliau, boleh? Boleh. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Selanjutnya beliau keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dilahirkan di kota Makkah pada hari, mesti hafal umat. Beliau dilahirkan di kota pada hari, tanggal, bulan, hari Senin di kota Makkah, tanggal 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun tahun macan. Kenapa dikatakan beliau dilahirkan pada tahun gajah? Karena saat beliau dilahirkan terjadi penyerangan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha, tujuannya mau meruntuhkan Ka'bah. Peristiwa ini, sejarah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat apa? Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim khairan ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu kira-kira artinya, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggagalkan upaya tentara gajah dengan mengirimkan fairan ababil. Fairan bisa diartikan burung, burung ababil artinya berbondong-bondong. Ada orang menafsirkan zaman dulu burung berbondong-bondong bawa batu api dari neraka, kemudian melempari tentara gajah dengan batu api. Tapi mufassir yang modern menyatakan fairan itu sesuatu yang terbang. Ababil berbondong-bondong berjuta-juta. Mereka menafsirkan itu adalah meteorit yang menyala, yang membara sebagai batu bakar, kemudian dilempari oleh Allah Subhanahu wa taala, menghunjam tentara gajah sehingga lumat seperti rumput yang dikunyah. Itulah saat itu beliau dilahirkan oleh Siti Amin. Hadirin hadirat, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang teragung, terbesar, termulia di antara 124.000 Nabi yang pernah diturunkan Allah SWT. Ada berapa Nabi? 124.000. Likuli ummatin nabiyyin. Setiap umat ada nabinya masing-masing. Lalu di antara 124.000 nabi terdapat 313 rasul. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang teragung di antara semuanya. Paling tidak dengan 4 alasan. Yang pertama, karena teritorial dakwah beliau, wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi pendahulunya. Kalau nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk bangsanya masing-masing, bersifat lokal kedaerahan. Contoh, Nabi Lut alaihissalam hanya diutus untuk bangsanya, itu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus untuk bangsanya, itu bangsa Ad.
Nabi Saleh alaihi salam yang diutus untuk bangsa itu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal di dunia internasional dengan nama Yesus Kristus. Beliau pun hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rasulan ila bani Israil. Nabi Isa itu diutus hanya untuk rasul bangsa Israel. Dan ini juga dibenarkan dalam kitab suci Injil Matius ayat 10, Matius 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian dia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab saja, tapi beliau diutus untuk seluruh manusia di dunia, seluruh bangsa di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah kamu aku utus kecuali untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa, termasuk untuk orang mana nih? Orang buah.